kemudian wakil kesiswaan Ibu Mira, dan terima kasih banyak untuk kedatangan Bu Riza selaku guru bimbingan konseling, kemudian Pak Jajang selaku kepala laboratorium. Terima kasih banyak telah memenuhi undangan saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kemahaannya, atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Salawat beriring salam kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir zaman beliau mau bersaksi bahwa kita termasuk ke dalam golongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini sekali lagi rasa syukur luar biasa. Alhamdulillah kegiatan pengimbasan ini bisa dihadiri oleh stakeholder. Ya, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah telah memenuhi undangan saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Wakil telah memenuhi undangan saya. Begitu juga untuk Bu Riza, Pak Jajang, terima kasih banyak. Nah, kegiatan siang ini adalah pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Mohon izin Pak Bu untuk menyampaikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita flashback dulu tentang apa sih makna dari budaya positif, terus bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, dari penjelasan di atas maka kita semakin yakin bahwa ada perubahan paradigma yang harus kita lakukan terhadap peraturan atau kedisiplinan yang telah kita sepakati bersama. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik itu bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kemudian tugas kita sebagai guru menuntun. Nah, guru ibarat petani dan anak ibarat benih tanaman. Maka layaknya petani, dia akan menumbuhkan benih tanaman itu menjadi tumbuhan yang luar biasa sehingga menghasilkan sesuatu yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta berpihak pada anak. Perubahan paradigmanya apa? Kita harus membangun budaya positif dengan menyediakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak merasa nyaman dan mampu berpikir serta melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Nah, perubahan paradigmanya kepada selama ini kita sering berpendapat bahwa kita bisa mengontrol murid, kita bisa mensetir murid. Kemudian kita juga berpendapat bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian kita juga sering berpendapat bahwa penguatan positif itu akan bermanfaat. Terus sebagai orang dewasa kita merasa memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur dan memaksa murid. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kegiatan mengontrol seseorang itu tidak termasuk ke dalam tindakan pendisiplinan. Nah, nanti bisa kita diskusikan bersama bahwa di sini kalau kita mengontrol, kita bisa lihat perilaku buruk kita anggap sebagai suatu kesalahan. Sementara yang terjadi adalah perilaku apapun itu pasti memiliki tujuan. Terus kita merasa bahwa orang lain bisa nih mengontrol kita. Yang terjadi adalah kita yang mengontrol diri kita. Contoh sederhana nih, misalnya nih Bapak Ibu kita mengepalkan tangan, kemudian saya bilang silakan dibuka. Kalau Bapak Ibu tidak mau membuka, bagaimana? Kepala tangan kita terbuka? Tidak. Nah, kenapa kita bisa membuka? Itu karena kita yang menginginkan membukanya. Seperti itu. Kemudian kita sering memaksakan bahwa kamu harus seperti ini. Kita merasa bahwa pemaksaan itu adalah keberhasilan, sementara pemaksaan itu adalah rujukan yang gagal. Yang terjadi seharusnya adalah kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus kita tidak berpikir menang dan kalah, tidak berpikir kamu benar, saya salah, tapi kita berpikir menang-menang. Nah, jadi sebenarnya apa sih makna disiplin? Disiplin itu sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur. Sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Nah,
Kalau memberikan hukuman itu adalah alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian merujuk dari filosofi Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, motivasi internal. Jika tidak ada motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Kalau di sekolah kita mungkin pemanggilan orang tua, tapi sebenarnya yang menjadi tujuan utama adalah motivasi internal. Nah, di sini kita bisa lihat motivasi perilaku manusia ada eksternal, kemudian ada internal. Contoh sederhana ini, Bapak Ibu. Mengapa sih kita pakai helm? Nah, kalau motivasi eksternal mungkin untuk menghindari razia, tapi kalau motivasi internal supaya kita selamat, aman. Nah, itu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali kepada keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin kedepannya aksi nyata saya di bulan Januari atau di semester depan, awalnya Januari, saya akan mengajak kelas-kelas untuk membuat keyakinan kelas, tidak lagi tata tertib. Bedanya apa antara keyakinan kelas dengan tata tertib kelas? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi munculnya tata tertib atau keyakinan kelas tidak lagi dalam tata tertib itu berasal dari peserta didik. Kenapa? Karena ini akan memotivasi seseorang secara intrinsik. Apa sih beda keyakinan kelas dengan tata tertib? Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Keyakinan kelas itu pernyataannya universal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contoh jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat yang sering kita gunakan. Nah, kalau keyakinan kelas, kalimatnya adalah kebersihan. Nah, kalimatnya kalimat positif. Ya, saya ambil contoh adalah kebersihan tanggung jawab kita bersama. Seperti itu. Nah, ini nanti akan dilakukan Bapak Ibu. Anak akan curah pendapat melalui kertas-kertas yang dibagikan. Kemudian dari kertas-kertas itu kita akan membuat keyakinan kelas. Ini contohnya. Ya, peraturan ruang kelas, jaga kebersihan, mengamalkan ajaran. Ini nanti tergantung kelasnya masing-masing. Nanti ini akan saya lakukan. Kemudian ini contoh-contohnya juga. Jadi lebih kepada murid berpihak kepada peserta didik, berpihak kepada murid. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu selaku stakeholder di sekolah, Bapak Kepala Sekolah, mohon izin. Di sini ada beberapa rumusan keyakinan sekolah serta budaya positif. Ya, nanti mohon masukannya. Apakah ini bisa kita terapkan di sekolah kita? Jujur untuk kata-katanya ini masih ini kata-katanya tidak seharusnya kita pakai, tapi semalam memang udah sampai malam, jadi udah stuck, nggak bisa lagi berbahasa yang positif. Jadi harusnya nggak, aku malu jika datang terlambat, tidak belajar, harusnya tidak boleh pakai kata-kata tidak. Atau pakai keyakinan sekolah yang di sini, tapi ini lebih panjang. Sementara keyakinan itu harusnya singkat dan gampang diingat. Nanti ini mohon dukungannya untuk kita diskusikan bersama. Dan ternyata ada hal menarik dari yang saya pelajari. Ternyata memberikan penghargaan sama seseorang itu adalah hukuman. Jadi di sini ada modul yang berbunyi dihukum oleh penghargaan. Nah, ini hal yang sangat menarik bagi saya dan perlu disosialisasikan bersama. Kenapa ada buku yang judulnya sangat meneliti kita bahwa dihukum oleh penghargaan? Penjelasannya di sini. Karena penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan penghargaan, maka motivasinya akan hilang. Kemudian penghargaan tidak efektif karena dia dibuat dengan prasyarat. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa. Ini dia. Kemudian contohnya ini, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet itu akan gagal bila tujuannya adalah penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak,
maka yang lain akan merasa iri, sebagian merasa tidak menyukai. Nah ini kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan kita. Mereka tidak akan jujur. Kemudian penghargaan dapat menciptakan kecemasan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Terutama ini Bapak Ibu, penghargaan ini mematikan kreativitas. Ketika kita menulis dengan tujuan untuk memperoleh penghargaan, ide-ide mengalir kita akan mati. Kita tidak, ide-ide kreatif kita itu akan berhenti di situ, tidak dapat mengalir begitu saja. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau kreativitas bila dijanjikan sebuah hadiah penghargaan, maka ide kreatifnya akan menurun atau terhenti sama sekali. Begitu juga kepada peserta didik kita. Penghargaan menghukum. Ternyata kalau kita perankingan, memang sudah lama sekolah kita tidak mengadakan ranking, dan ini benar Bapak Ibu ya, sudah lama. Karena apa? Karena perankingan itu menghukum bagi yang tidak mendapat ranking, sehingga yang mendapat ranking itu seperti perilakunya dikendalikan oleh seseorang. Pada dasarnya setiap pribadi tidak mau dikontrol tadi. Kalaupun terjadi itu adalah kesepakatan atau memang motivasi intrinsik dari dalam dirinya mengizinkan untuk dikendalikan. Nah, ini juga ini yang membuat saya tertarik. Kemudian ketika mendapat modul saya, oh iya seperti dapat kliknya gitu, dapat klik, dapat match point-nya di sini. Saat seorang anak belajar, kemudian bisa menggabungkan huruf-huruf, maka ia dapat membaca, maka akan timbul hijau kebahagiaan. Tapi ketika dia bisa, kemudian kita hadiahkan sesuatu, ini kalimat yang luar biasa. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita mengambil kegembiraan. Maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Nah, saya juga banyak belajar. Yang saya bacakan tadi memang berlaku pada diri saya Bapak Ibu. Tanpa saya sadari, mungkin saya sering mengatakan, wah hebat kamu. Sementara memang hebatnya itu pada saat dia melakukan. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin bagian dari saya. Contoh nih, ketika anak terlambat buat 100 kali, ternyata kalau menurut Bu Riza, mohon izin, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali jika terlambat. Menurut Bu Riza gimana? Ini hukuman atau konsekuensi? Baik, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman Bu. Hukuman. Ya. Kemudian lari di lapangan basket, Pak Jajang gimana Pak Jajang? Menurut Pak Jajang, hukuman atau konsekuensi? Karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukumannya. Kemudian murid diminta push up. Nah, hukuman gimana Bu Mira? Hukumannya Pak Oleh? Ya. Terus yang membersihkan tumpahan air. Ini konsekuensi. Konsekuensi, ya. Nah, diharapkan kedepannya nanti kita yang kita lakukan adalah konsekuensi, bukan memberikan hukuman. Konsekuensi. Nah, terus di sini apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu menyakitkan, harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit nih, fisik maupun hati. Jadi kalau cerita hukuman mungkin kita bisa secara lancar nih. Coba Bapak Ibu mengingat masa sekolahnya. Pernah nggak punya pengalaman yang tidak menyenangkan? Sampai detik ini saya masih bisa lancar menceritakan pengalaman saya oleh guru bahasa Indonesia waktu SMP. Sampai kalimatnya tuh detil. Nah, itu juga yang akan terjadi pada peserta didik kita kalau tanpa sadar kita memberikan hukuman. Ya. Saya yakin di ingatan, di memori Bapak Ibu pasti punya cerita yang sama seperti saya. Nah, sebenarnya yang dituntut ini konsekuensi. Kemudian hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman akan anak marah, rasa bersalah. Mungkin kita juga sama-sama tahu, pernah dengar ya? Atau
pernah ada di sekolah kita bagaimana kemarahan anak sama guru. Ya, Bu Riza yang sering menangani ini. Nah, kenapa ini terjadi? Ada kebutuhan dasar yang tidak terima. Ternyata kita ini fitrahnya ya cinta kasih, diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, sebelum kita menghukum, kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar yang hilang, yang tidak dipenuhi. Dan saya merasa ya tadi melakukan dosa besar karena ini tidak saya analisis dan kita sering mengabaikan ini. Saya pribadi, Bapak Ibu. Contoh di sini kita sebagai guru bingung nih, ada anak sering meminta bekal makan siang kawannya, atau di sekolah kita ada anak yang sering terlambat, itu saja. Nah, dari jawaban anak kita bisa menelaah. Tadi tuh si Agus sering mengambil bekal makan siang temennya. Kalau Agus jawab, iya Bu, saya lapar, orang tua saya nggak bawa bekal, ternyata ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini dasar kita memprosesnya. Apa kalau jawaban Agus, iya Bu, senang aja dipanggil guru, berarti dia butuh perhatian. Kalau jawaban Agus, saya hebat kok Bu, kawan-kawan saya takut, dia butuh pengakuan. Atau kalau jawaban Agus, bosan sih Bu, itu aja bawaan bekal dari rumah. Jadi jawaban anak yang pertama itulah yang menjadi dasar kita untuk memberikan konsekuensi. Nah, jelas ini bukan kerja mudah. Makanya tadi tujuan awalnya adalah mengubah paradigma. Karena di sini kita sering memainkan posisi kontrol. Saya pribadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, saya sering berada di posisi ini. Pembuat merasa bersalah. Saya melunak kepada peserta didik. Kamu kenapa seperti itu? Kamu nggak kasihan? Kamu nggak kasihan orang tuamu cari uang segala macam? Sebenarnya kita harus pada posisi manajer. Saya merasa diri saya di posisi ini atau di posisi teman. Nah, terus bagaimana? Kita harus melakukan restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid sehingga murid bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu dia. Ini dia restitusi. Nah, pertama validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Tentu berarti ada proses keyakinan yang harus kita buat, kemudian menstabilkan identitas. Nah, rencana kegiatan saya, mohon izin Bapak Ibu, insya Allah akan dilakukan di semester depan bahwa saya akan memulai budaya positif dengan hal sederhana, yaitu membangun kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan kelas ini. Tujuannya tadi memunculkan keterlibatan murid, kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, deskripsinya saya akan curah pendapat seperti tadi dengan murid, kemudian membuat kesepakatan, kemudian menanyakan ide dari murid, selanjutnya mengambil kesimpulan, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas, menulis kesepakatan kelas dalam bentuk poster, kemudian kesepakatan kelas dipajang di tempat yang mudah dilihat, merefleksikan kesepakatan kelas. Ini langkah awal Bapak Ibu. Tentu hal ini butuh dukungan, butuh evaluasi, refleksi, serta umpan balik. Maka terima kasih banyak, alhamdulillah rasa terharu luar biasa Bapak Ibu bisa hadir. Saya sungguh merasa teruja. Semoga dengan niat baik ini, bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata saya ini bisa dimulai. Nah, sebelum saya tutup, saya tentu tadi tidak bisa sendiri. Saya teramat sangat membutuhkan dukungan. Maka besar harapan saya, Bapak Kepala Sekolah, Pak Darman Huri SPD Kim MM, bisa memberikan motivasi, masukan, kritik dan saran yang sangat saya butuhkan untuk aksi nyata saya ke depan. Begitu juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Gita, sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi memang kita harus mulai menghindari sebenarnya nama dengan istilah menghukum. Sebetulnya kan itu kan sudah banyak dicontohkan. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Rika,
filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita di depan, bagaimana kita di belakang, dan seterusnya, kan seperti itu. Dan juga oleh para tokoh pendahulu, termasuk tokoh yang memang diturunkan Tuhan kepada kita, ya, para nabi, ya, saya yakin nabi siapa aja kan itu, dari Nabi Adam sampai ke yang kita Nabi Muhammad, jelas bahwa budaya memerintah itu sebetulnya harus kita kurangi. Yang kita pentingkan adalah budaya kita memberi contoh, kan seperti itu. Jadi rasanya enak. Kenapa kamu kok malu kalau datang terlambat? Karena ibu juga datangnya tidak terlambat, kan seperti itu. Itu sebenarnya yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah budaya-budaya seperti itu, ya. Sehingga kalau memang seperti itu, jadi kita itu sudah bisa mengikat jiwa mereka. Badan tidak bisa diikat, tetapi jiwa bisa. Kenapa badan tidak bisa diikat? Manakala dia ada pada kita, di depan kita, memang kita bisa. Kamu jangan melakukan itu, kamu jangan ini, kamu jangan ini. Kan seperti itu. Pada saat dibilang, mumpung tidak ada Bu Eka, dan kita lakukan. Kan seperti itu. Tetapi kalau jiwanya sudah terikat, itu dimanapun dia berada, dia tidak akan melakukan lagi. Seperti itu. Jadi di dalam motivasi apa tadi mereka? Dari dalam dan dari luar. Kan itu pada saat muncul motivasi dari luar, itulah yang sebenarnya yang kita harapkan. Kemudian juga memang betul nanti kita cobalah dengan mengembangkan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, salah satunya adalah menerapkan budaya malu. Meskipun itu langkah pertama kita dalam bentuk slogan, ya tidak apa-apa. Saya malu kalau datang terlambat. Jadi kalau ini memang kayaknya kurang begitu pas, ya betul. Jadi bahasanya itu lebih sejuk kan gitu. Sama dengan Nina, ambilkan ini Nina. Tolong Nina ambilkan ini. Kan berbeda. Meskipun hasilnya sama, tetapi rasa kita yang disuruh sebetulnya disuruh dan diminta tolong kita sama. Tetapi kan kalau tolong, itu sudah jelas berbeda. Itulah yang seperti inilah yang harus kita terapkan. Ya memang pada anak-anak pun sebagai titipan orang tua terhadap diri kita semua di sini, itulah yang memang harus kita bentuk. Jadi mungkin sementara itu Bu Eka, ya pokoknya tetap semangat, lanjutkan apa ide-ide yang baik, silakan dituangkan untuk kemajuan di sekolah kita. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih, luar biasa. Saya menjadi semangat dapat dukungan langsung dari Bapak Pimpinan. Kemudian acara selanjutnya mungkin ini yang akan kita diskusikan. Itu juga saya ada keyakinan sekolah. Jadi aksinya akan nanti keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah ini mohon bantuannya Bapak Ibu Wakil. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Rita selaku Wakil Sarana Prasarana yang nanti mohon bantuan akan berkontribusi secara langsung terhadap kegiatan saya. Sekali lagi terima kasih sudah memenuhi undangan ini. Nah, nanti mohon bantuannya Bunda Rita supaya kita bisa berdiskusi bersama apakah keyakinan sekolah ini akan kita letakkan di posisi sebelah mana, dalam bentuk apa, standing banner atau yang seperti itu Bunda. Kemudian Bu Riza selaku guru bimbingan konseling, mungkin yang saya dapat dari kegiatan modul 1.4 tadi bahwa sistem poin itu tidak efektif. Mungkin itu menjadi PR besar kepada kita bahwa apa sih pengalihan dari sistem poin. Jadi sistem poin itu memang sangat tidak pas diberlakukan karena itu betul-betul menghukum. Ya, yang diminta adalah tidak hukuman. Kemudian untuk Pak Rolin selaku wakil kurikulum, mohon dukungannya nanti bisakah pada awal pembelajaran bahwa yang melakukan aksi nyata keyakinan kelas ini nanti untuk semua kelas, terus
mohon izin waktunya mungkin nanti bisa diawali. Sekali lagi Pak, mohon izin, saya minta izin sebagai petugas pembina upacara di awal tahun pelajaran biar sosialisasinya bisa langsung peserta didik. Ya, begitu juga kepada Pak Rolin, mohon dukungannya untuk memperpanjang informasi ini kepada wali kelas sehingga tidak hanya berhenti di saya keyakinan kelas ini, tapi bisa untuk semua kelas. Kemudian untuk Pak Jajang, sama-sama nih Pak Jajang, kita juga kadang melihat laba multimedia itu miris sepertinya orang bebas masuk tanpa aturan. Jadi sebenarnya itu kan ruangnya harusnya gimana gitu, tapi kok sepertinya peserta didik, kemudian cara peserta didik memanfaatkan ruang multimedia, nanti bisa kita rumuskan bersama seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon diskusinya. Terus Bu Mira selaku wakil kesiswaan, jadi ada hal menarik nih Bu Mira pada saat saya mendapatkan materi modul 1.4 masalah sepatu. Ternyata itu bukan masalah SMA 5 tapi masalah sekolah. Hampir semua sekolah seperti itu. Jadi ternyata membuka sepatu itu tidak efektif memang. Nah, itu akan kita diskusikan nanti akan seperti apa. Semoga ini bisa kita praktekkan di semester depan. Jadi untuk saat ini pemaparannya itu saja. Terima kasih banyak telah bersama saya, telah membersamai saya dalam kegiatan saya, telah membersamai saya, langkah saya untuk kegiatan saya di calon guru penggerak. Terima kasih Bapak. Saya tahu Bapak ada kegiatan. Lagi. Kalau Bapak bisa membersamai saya sampai akhir, terima kasih. Tapi kalau Bapak mau undur diri karena kesibukan yang luar biasa, padatnya jadwal, terima kasih. Tapi udah luar biasa Pak, imbus luar biasa untuk stamina saya nih Pak. Makanya GP tetap langsung on. Ya, baik, kita masuk diskusi. Terima kasih. Kita masuk forum diskusi pertama kan Pak Rolin dulu. Kegiatan kita dalam bergerak. Saya rasa yang menarik adalah yang pertama, kalau bagi saya satu yang pertama saya dapat menambah wawasannya dengan adanya materi tadi, sehingga kedepannya kita memang tetap akan berusaha semaksimal mungkin. Cuma memang yang menjadi tantangan dan saya tertarik dengan kata-kata mengubah paradigma. Dan mengubah paradigma ini bukan cuma kepada siswa, tapi kepada semua stakeholder yang ada di semacam lima. Jadi itu yang perlu kita ubah cara paradigma tadi dari hukuman dan konsekuensi menjadi persekusi itu. Itu yang memang harus kita coba. Walaupun memang dalam tahapan ini mungkin kita melihat hasilnya mungkin tidak bisa singkat, karena memang apa? Karena memang paradigma yang selama ini sudah tertanam lama di tubuh siswa, baik itu semua yang ada di sekolah, sehingga lambat laun mungkin waktunya mungkin agak lama. Tapi memang harus kita mulai saat ini supaya memang paradigma yang tidak pas atau pas itu bisa kita mulai kembali. Jadi itu yang perlu dari saya selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan kita tetap siap mendukung Bu Eka Yuni Kasali sebagai calon guru penggerak. Saya rasa itu dulu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Rolin. Kemudian ini nih yang luar biasa, Bu Mira, wakil kesiswaan yang selalu berhubungan langsung dengan peserta didik. Orang yang luar biasa sabar menghadapi peserta didik. Nah, bagaimana Bu Mira untuk kedepannya ini bisa nggak kita berlakukan, atau hal sederhana apa yang bisa kita mulai Bu Mira? Mohon masukannya Bu Mira untuk saya. Terima kasih Bu Eka sudah memberikan kesempatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini sudah dikatakan oleh Bu Eka bahwasanya kita memberikan hukuman kepada anak itu tidak boleh, misalnya siswa itu terlambat, tidak boleh harus memberi hukuman lepas sepatu ya. Iya, karena tidak efektif Bu. Iya, tidak efektif. Nah, jadi kalau menurut saya bagusnya ketika anak itu terlambat
kita akan membuat berbentuk kalung dengan tulisan saya tidak terlambat, saya tidak terlambat. Nah, jadi itu harus dipakai oleh anak itu sampai masuk ke kelas. Bagaimana? Nah, itu rasanya kalau hal yang seperti itu kita lakukan, saya rasa itu pasti akan efektif dan anak tidak akan melakukan keterlambatan lagi ketika dia melalui sampai dia pulang sekolah dengan kata-kata saya tidak akan terlambat, tapi dalam bentuk kalung, kita bentuk kalung. Nah, jangan kita lepas sepatu lagi atau bagaimana ya. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Rolin tadi, yang paradigma tadi, saya setuju. Kita tidak memberi, anak sudah menanamkan bagaimana tidak disiplinnya dia, gitu kan. Nah, bagaimana kedisiplinan itu tidak hanya kepada siswa, kepada kita semua. Pak kata Pak Rolin itu yang harus kita tanamkan juga. Nah, dengan kita disiplin, diri kita disiplin, otomatis siswa merasa akan mengikuti kedisiplinan itu. Ya, kalau kita guru disiplin, sebagai contoh Bapak sampaikan tadi keterlambatan kita, otomatis kalau kita pagi datang, anak tidak akan datang terlambat. Nah, kalau seandainya kita datang terlambat, anak akan datang terlambat juga. Anak akan berbicara, ibu aja terlambat atau bapak aja terlambat, makanya saya terlambat. Nah, itu yang harus kita kita rubah. Tadi Bu Eka yang di bagian slide yang di depan tadi, Bu Eka depan sekali. Yang saya katakan tadi bahwa anak itu kita tidak usaha, kita buat bentuk kalung, boleh yang pakai benang juga boleh, yang ini yang Bu Eka di bagian depan. Nah, di kelas kita letakkan juga boleh ini, ya, budaya positif, aku malu jika, gitu ya. Nah, satu lagi Bu Eka tambahkan yang ke-13 lah ya. Aku malu jika aku membuang sampah sembarangan. Kira-kira ada nggak di sini? Kebersihan, cuma ini kata-katanya tidak boleh digunakan sebenarnya Bu Mira, karena kata-katanya negatif yang kayak tidak belajar, tidak itu tidak. Ya, kata belum jadi keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah, mohon izin Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu tidak dalam bentuk tata tertib yang seperti itu. Kata-katanya abstrak tadi dijelaskan. Contoh, kami meyakini bahwa pentingnya kemandirian. Nah, itu berarti tingkah lakunya apa? Anak tidak mencontek, anak bisa mengerjakan sendiri, anak aktif itu. Atau kayak gini, ini Itu berbentuk slogan atau bagaimana? bisa ini infografis kayak poster, seperti ini. Nih, Kalau kita buat bentuk slogan, ini keyakinan kelas tentu dengan kesepakatan kelas masing-masing Bu Mira. Berbeda antara satu kelas dengan kelas lain. Yang tadi itu keyakinan sekolah, itu nanti yang mungkin akan kita rumuskan bersama. Terus tampilannya Bunda Rita yang berwenang apakah standing banner atau tadi Bapak sempat menyinggung seperti triplek yang kayak visi-visi sekolah seperti itu. Cuma sebelum itu dicetak atau dibuat, kita harus merumuskan kata-katanya yang pas untuk kita, untuk budaya sekolah kita. Nah, kemudian ini mari lakukan yang terbaik. Ini kan kalimatnya positif dan bisa apa saja, baik dalam proses belajar, disiplin. Jadi yang diingat seperti itu. Atau ini menciptakan suasana yang sejuk dan teduh. Ini kan berarti budaya hijau. Atau menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Ini untuk yang tidak buang sampah. Jadi kalimatnya itu kalimat-kalimat positif, tidak kepada yang tadi mengontrol atau mengendalikan. Karena ya tadi, kalau kita dikendalikan sebenarnya diri kita yang memberikan izin untuk dikendalikan, diri kita yang memberikan izin untuk dikontrol. Kalau diri kita nggak mau, ya nggak berhasil. Jadi ini nanti mohon masukannya Bapak Ibu Wakil Stakeholder SMA Negeri 5 untuk merumuskan ini. Sama ini juga tadi kenapa Pak Jajang hadir bersama kita, karena yang kita tahu labor multimedia itu menjadi bagian penting di sekolah kita yang sering mendapat kunjungan. Tapi ya tadi. jadi gini Bu Eka, yang kesepakatan kelas yang Bu Eka sampaikan ini tadi
berbeda tiap kelas, Setiap kelas berbeda. masukannya dari peserta didik, masukannya terserah peserta didik. Jadi langkah awalnya ini Bu Mira, mohon izin, ini langkah awalnya. Nah, memunculkan keterlibatan murid sehingga murid menentukan kelas yang diimpikan. Jadi antara satu kelas dengan kelas lain beda, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang dilakukan pertama, tanya pendapat murid, karena memang pendidikan itu harus berpihak pada murid. Jadi pertama, curah pendapat dengan murid. Kemudian kan contoh seperti ini, kamu tuh maunya kelasnya seperti apa, kelas impian? Mungkin ya saya mau kelasnya rapi Bu, nyaman, indah, tentram, segala macam, itu muncul dari peserta didik. Kemudian ada ide nih, untuk kelas impian kamu terwujud, bagaimana? Mungkin murid bilang, Bu harus jaga kebersihan, kompak, tidak buang sampah, segala macam. Nah kemudian ambil kesimpulan, nah baru ini bentuk kepada poster-poster. Tentu berbeda antara satu kelas. Kemudian nanti antara labor IPA dengan labornya Pak Jajak berbeda gitu. Yang tadi yang di depan tadi itu Bu Mira, kesepakatan sekolah yang jujur sebelum ini ada, sebelum kegiatan ini direkam, tadi sempat ngomong bersama Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah sangat setuju, maka tadi Bunda Rita mohon dukungan penuhnya untuk bagaimana kita merumuskan yang aku malu jika itu berlaku untuk guru terutama. Iya. Guru. Aku malu jika. Nah, itu kalau yang ini kesepakatan kelas. Kemudian tadi yang untuk sepatu mungkin Bu Rizal masih masukan bagaimana tuh yang tadi dari Bu Mira. Sebelum kita melangkah lebih lanjut satu dulu Bu Mira, mohon izin buat kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung aja yang disampaikan oleh Ibu Mira tadi yang salah keterlambatan tadi Bu ya. Nah, itu kan tadi Bu Mira menyampaikan bagian terlambat yang biasanya kita lakukan itu kan buka sepatu. Sudah berapa kali kita jalankan, tapi tetap juga anak masih banyak yang terlambat, tidak ada efek seperti itu. Nah, kalau itu kan yang setelah dipaparkan Bu Eka itu kan termasuk hukuman, ya, apa itu? Nah, setelah yang disampaikan Bu Mira tadi itu kalau yang terlambat nanti memakai kalung, jangan bisa saya tidak terlambat lagi. Kalau saya sih itu hukuman juga Bu. Masalahnya itu akan nanti membuat anak jadi takut nanti ketahuan kawan-kawan teman-temannya apalagi di kelas. Kalau dapat kita mengganti katanya, nggak usah pakai kalung, bisa menggunakan dengan bahasa mengajak seperti itu. Misalkan dia terlambat, menurut saya misalnya dia terlambat, nak kamu datang jam berapa? Jam 7.15. Bu, seharusnya kita masuknya berapa? Jam 7. Besok boleh nak datang sebelum jam 7? Atau misalnya seperti disampaikan Bapak tadi, kita sebagai guru, ya Bu, panutan contoh misalnya Ijai memarahi anak, nanti bilang anak, kamu bisa nggak datang lebih awal dari itu? Atau jangan kamu sampai terlalu jauh telatnya datang dari itu. Berarti Ijai sebelum jam 7 sudah berada di sekolah seperti itu. Itu sih menurut saya sih. Nah, kalau yang dilakukan BK sih untuk kedepannya sih bagus, mendukung. Nanti kalau mananya nanti untuk membantu konsultasi juga untuk BK. Dan itu pun lebih untuk memudahkan kerja saya juga sebagai BK. Terima kasih ya BK. Itu lagi. Ya, dari paparan BK keren. Saya banyak juga dapat pelajaran dari sini. Dan maaf juga ya Bu Mira tadi. Ya, karena nanti kan misalnya juga dengan Bu Mira, saya berikan ke wakil siswa Anda. Itu aja ya BK. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Jajan? Baik, terima kasih. Saya lebih cenderung kepada ya, tidak memberikan hukuman dengan cara fisik ataupun secara psikis gitu ya. Karena dengan kita misalkan membuka sepatu seperti itu atau bahkan memberikan kalung itu sangat mencederai fisiknya gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita memberikan contoh dulu kepada anak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu BK, bahwa kita harus memberikan contoh kepada anak dan memastikan yang memberikan nasihat kepada anak itu memang datanya tidak terlambat gitu. Misalkan dia kan yang menasihati itu dia yang biasa datangnya misalkan setengah 7 atau jam lihat bapak nih, bapak udah datang dari tadi, tidak ada alasan jauh rumah misalkan, tidak ada alasan macet. Misalkan Ananda ini rumahnya dekat kok, masih lama juga seperti itu. Apakah Anda
mungkin itu bisa membuat anak-anak kita berpikir gitu ya, dan meyakini bahwa hal itu salah gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu terima kasih. Itu masukannya. Terima kasih Pak Jaga. Kemudian terima kasih Pak Bobi sudah ikut bergabung mendukung saya. Kemudian mohon masukannya Pak Bobi dulu, kemudian nanti kita yang sarana bunda ya. Terima kasih banyak Pak Bobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan banner tadi Bu WK, banner tadi kalau bahasanya seperti itu kan masih dalam bahasa sifatnya ini. Kalau bagaimana kita diganti dengan aku bisa, nah datang aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Belajar. Nah, itu tidak Pasti bisa. Iya. pasti bisa. Jadi kan dia merasa kaki pasti bisa, tidak belajar, kita buang. Jadi kan sifatnya hanya bisa. Yang tadi kayak siswa terlambat atau itu, bagaimana kita coba untuk melibatkan temannya. Nah, misalnya temannya itu misalnya terlambat, nah kita nanti kalau kamu misalnya terlambat terus, nanti saya suruh teman kamu ya menjemput kamu terus tiap hari seperti itu misalnya. Jadi kita cari temannya yang ibaratnya terdekat rumahnya itu, jadi dia jemput dan kita tugaskan. Jadi kan membantulah saling-saling, karena kalau apapun yang namanya terlambat itu pasti selalu kesannya solusinya tuh sulit untuk dicari permasalahan dalam yang terlambat. Tapi bagaimana kita melibatkan teman-teman sejawatnya atau apa untuk membantu dia menyupport. Nah itu caranya misalnya rumahnya dekat situ, nanti ibu suruh kawan kamu jemput kamu terus ya. Nah jadi kan 2 kali 3 kali dia jemput kawannya ditugaskan seperti itu, mungkin beda halnya berarti kawannya juga memberikan perhatian juga. Jadi teman sejawat berkolaborasi lah seperti itu. Itu saja masukannya. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bobi. Jadi ketika Pak Bobi mendukung saya dengan berpendapat, perasaan saya itu lega Pak Bobi. Tapi ini memang sangat luar biasa ketika kita bahas bersama, jadi kita bisa saling mengisi. Tapi sekali lagi memang luar biasa. Terima kasih banyak masukannya, dan memang ini yang kayaknya ada momennya. Oh ini gitu. Ada kepada Bunda Rita selaku wakil sarana prasarana, bagaimana Bunda tadi jujur sebelum ini direkam sempat berbicara dengan Bapak yang tadi itu yang budaya aku malu, tapi dengan masukan Pak Bobi yang luar biasa, kalimatnya lebih positif. Aku bisa, itu bagaimana kedepannya, apakah bisa, terus diletakkan di mana, tampilan yang bagus seperti apa. Mohon masukannya Bunda. Terima kasih Bu Eka, semoga sukses terus JDP-nya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menambahkan bahwa menanamkan kedisiplinan anak itu tidak mudah. Salah satunya yang harus ditanamkan adalah rasa memiliki, sense of belong. Nah, anak-anak kita tuh nggak punya rasa memiliki. Gimana kita menanamkan bahwa sekolah ini mereka punya sayang kepada kursinya, mejanya, lingkungannya. Ini yang nggak punya rasa cintanya sama sekolah. Jadi sense of belong ini harus kita tanam. Kita tahu bagaimana kita menanamkannya, memang harus dari kita dulu. Jadi kalau kita melarang besok datang jangan terlambat, kita ini memang harus pagi dulu datang. Ya, jadi tugasnya mana? Nah kita masuk itu udah siap dengan tugas-tugas kita sebagai guru. Minimal tugas hari ini apa? Jangan kita bertanya kemarin ini pengajaran sampai di mana ya? Nah itu. Jadi saya rasa salah satu yang perlu kita tanamkan Bu Eka dan teman-teman yang lain adalah rasa memiliki bahwa mereka itu adalah siswa SMA Negeri 5. Aku bangga menjadi siswa SMA Negeri 5. Aku sayang dengan sekolah aku. Ketika itu ada, dia akan menjaga lingkungan ini dengan bersih, tidak akan membuang sampah dengan sembarangan. Cuma menanamkan rasa itu perlu trik. Nah trik ini akan kita cari ya Bu Eka. Bagaimana cara? Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Bobi. Aku bangga, aku pasti bisa menjadi anak pintar, menjadi juara. Oke, jadi Bu Eka tadi meminta saya untuk memberikan masukan tentang pemasangan banner ya. Iya, banner. Kalau menurut saya banner itu bisa kita pasang pertama kali adalah ketika mereka pas
masuk pintu gerbang sekolah. Posisinya Di meja piket enggak ya? tadi depan. kalau standing banner kan kayaknya tuh gampang kena angin kan, Iya, sekolah iya. laut kan. Jadi Iya. tadi Bapak bikin, mungkin Bu Karina mendengarkan, Bu Karina yang thank you banget sudah merekam Iya, dan iya, bertolak-tolak. iya. Bu Nina, Bu Ari, Pak Yoga, terima kasih banyak dukungan yang luar biasa. Orang-orang di belakang layar tadi mendengarkan juga, jadi Bapak mengatakan bagaimana kalau triplek ya. Oh, tidak berbentuk banner. Banner itu iya. oke. Iya. Banner boleh kita buat, tapi tidak di depan yang maksudnya ruangannya yang terbuka. Jadi iya. banner kita masukkan, jadi setiap sudut siswa dapat melihat, kan beda. Sekali, 3 kali, 4 kali, 5 kali melihat itu penerapannya beda. Setiap kali lihat, lama-lama juga bisa menyerap. Iya. Ya, jadi banner kita buat tapi tidak untuk di pintu depan. Pintu depan yang sifatnya lebih keras lagi. Jadi kalau banner kita buat mereka kalau perlu tiap kelas. Boleh ya kan? Jadi biasa. iya. Tidak usah di pintu masuk di dalam kelas langsung. Iya dalam kelas. Kalau nggak banner bentuk yang panjang ini apa Pak Bobi yang bisa kita gantung? Poster yang cantik. Kalau banner kan berdiri, itu kan mengangkat ruangan. Karena kalau sifatnya kita gantung aja Bu Eka, kayak poster, kayak baleho. Tapi dia kan di kecil ya. tiang-tiang bagaimana di tiang-tiang? Oh. Jadi maksudnya di tiang-tiang koridor itu gitu. Tapi yang tadi bersyukur juga ada Pak Bobi, Pak Jajang, tim IT SMA Iya, luar iya. biasa, tim desain. Mohon bantuan sumbangsi desainnya yang berpihak pada murid. Jadi dan kelihatannya indah ya itu. Tapi saya boleh saya pernah lihat juga di sekolah Kartini ya. Di sekolah Kartini itu Bu, kata-kata yang tadi itu aku bisa tadi itu bisa kita gantung dekat setiap lorong kelas ini, kita gantung itu dengan kalimat yang memotivasi siswa supaya dia benar-benar ingin menanamkan kedisiplinan. Itu saya lihat yang kemarin yang dekat SMA 1 Gunung Kijang ya, yang bisa Tua Payah ya, di koridor-koridor itu ditanamkan slogan-slogan. Nah sehingga kalau seperti ini kita lakukan, ini bagus sekali gitu kan kalau kita buat di sekolah kita. Mohon masukannya, dukungannya Pak Bobi. Teman-teman, sekarang yang perlu kita banner itu yang kita rubah mindsetnya untuk banner itu selama ini kaku. Iya. Ya langsung Iya. fokus pada bahasa kata-kata itu. Iya. Bagaimana kalau kita rubah mindsetnya supaya untuk motivasi kayak kita buat komik, gambar, nanti ada kata-kata. Jadi siswa itu membaca nih, apa sih ini membaca. Dan kan selama ini kan kita pola pikir kita kan apa yang namanya sifat informasi ya, misalnya 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Kayak dilarang merokok kan kaku banget ya Pak Bobi ya. Nah, bagaimana kalau kita buat misalnya dalam peraturan itu kita buat misalnya kayak komik, dalam kata-kata komik itu nanti kita baru masukkan poin satunya apa di dalam gambar itu. Di kedua jadi kayak kita bercerita dengan siswa itu, jadi ibaratnya ada apa yang namanya penasaran apa sih ini. Nah, monster itu ibaratnya macam ada ceritanya lah begitu, seperti itu. Karena selama ini kan kalau di itu gambar nanti poin 1 tuh cuma baca atasnya aja, itu pasti sudah ada di mana-mana misalnya. Tapi bagaimana kita mempolakan itu, jadi terima kasih. Iya. Luar biasa. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya udah terbang sangat luar biasa dengan teman-teman, capek-capeknya udah hilang semua pundak saya. Jadi ditambah luar biasa semangat. Nah, menanggapi pernyataan Pak Bobi yang luar biasa, memang kalau kita buat vendor banner pasti kita udah terdoktrin dengan kalimatnya tadi, gambar tong sampah, kemudian ya gambar rokok ya. Sekali lagi alhamdulillah Allah Maha Baik, ada Pak Jajang, ada Pak Bobi, ada Pak Yoga di belakang layar, tim IT SMA Negeri 5 yang luar biasa. Mohon dukungannya nanti untuk desainnya ya Pak. Kemudian terima kasih banyak Bu Jarita sudah mendukung dari segi sarana prasarana. Kemudian untuk Pak Rolin nih saya butuh sedikit lagi masukan. Jadi
dari modul yang saya pelajari tadi, kenapa siswa kita bertingkah atau di luar yang kita di luar, mungkin bahasa kita anak nakal tanda kutip, sementara tidak ada pribadi nakal, mereka unik sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu dari modul yang saya peroleh bahwa ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah itu dia. Nah di sini mungkin berbagi info dengan padatnya jadwal kita yang sekolah full day school ini, memungkinkan nggak kesempatan kita bagi mereka untuk mengapresiasikan identitas diri mereka, tetapi ke arah yang positif tentunya gitu. Memungkinkan nggak nanti ada satu hari di pikiran saya bisa nggak kita laksanakan untuk ini memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada nggak satu hari Pak Rolin, tapi mungkin 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran itu nanti mereka bisa bukan bebas tanpa aturan. Jadi ini jujur ketika saya sebelum di SMA Negeri 5, saya di SMP SMK Permata Harapan Batam. Jadi itu ada mengambil hari Jumat. Peserta didik itu bisa jadi apa yang dia mau, maksudnya tuh contoh jati diri dia, contoh jadi hari Jumat itu kelas itu tidak kelas, jadi tidak ada kursi-kursi seperti itu tampilannya. Mereka bisa, tapi tetap harus ada di dalamnya, ada wali kelasnya Pak. Mereka itu bisa curhat apa saja. Bagaimana kalau ada waktu yang kita kasih sehingga kebutuhan dasar, karena anak nakal tadi tidak ada anak nakal, ternyata dari modul itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin ini yang saya ingin masukannya, apa bisa kita lakukan, atau apa ada ide masukan dari Bapak Ibu, atau nanti Bu Mira kegiatan eskul, kan selama ini kita memang punya eskul gitu, tapi eskul kita ini kaku, artinya tetap dalam posisi kontrol kendali, benar nggak? Tetap dalam posisi kamu harus datang, kamu harus gitu, tanpa motivasi intrinsik itu. Atau Pak Jajang, Bu Riza, atau Pak Rolin dulu selaku wakil kurikulum, bagaimana? Apakah memungkinkan 1 jam atau bagaimana gitu? Baik, terima kasih Bu Eka untuk kita sharing untuk tentang hal yang tadi, bagaimana untuk meningkatkan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi ya, yang selama ini memang mungkin kita bilang terpendam, dan itu harus kita munculkan ke permukaan. Ya memang itu tadi salah satu adalah mengubah paradigma tadi. Jadi memang sebagai kurikulum memang kita bisa kita atur untuk bagaimana menciptakan suasana-suasana yang menarik sehingga hal anak tadi yang belum, kebutuhan anak yang belum terpenuhi tadi bisa itu akan lebih muncul ke permukaan dan bisa berkembang dengan tadi tetap di bawah pengawasan kita dan anak. Cuma memang perlu memberikan pemahaman konsep awal, nanti kita kasih pemahaman sehingga nanti dalam pelaksanaan itu boleh lebih baik. Saya rasa itu masih yang pasti. Kita siap untuk mendukung dan membuat nanti jadwal tertentu, tinggal kita nanti menentukan di mana waktu yang pas kita luangkan paling tidak untuk ta'al, kita selesai seminggu dulu, nanti kita lihat perkembangan. Saya rasa itu aja supaya tidak menjadi membosankan bagi anak, sehingga dengan mengekspresikan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu mungkin dia lebih enjoy, lebih santai di sekolah, tidak merasa kaku, tidak terlampau membosankan ya. Saya rasa itu aja, mungkin ada dibantu oleh teman-teman yang lain. Ya, sedikit tambahan Pak Lur, yang Ibu Eka sampaikan itu benar. Misalnya biasanya eskul itu kita kan bentuk kaku gitu. Nah jadi ini berhubungan juga dengan Pak Rolin, masalah jadwal. Nah jadi untuk hari Jumat itu boleh kita lakukan, tapi tidak harus hanya rohis terus gitu. Nah bisa kita selingi, mungkin hari pertama rohis, minggu pertama rohis, minggu kedua kita buat dengan kegiatan yang tadi apa yang anak gemari ya, atau senang gitu ya. Ya, menggali jati diri. Mungkin ada yang bisa melukis, ada yang bisa main piano atau dan lain-lain. Nah itu boleh kita Pak. Minggu ketiganya baru kita laksanakan kegiatan bukan Bu, eskul gitu.
Nah, pokoknya kita sepakati aja minggu kedua kah atau minggu ketiga. Yang jelas minggu pertama itu kita harus adakan konfis. Ya, itu aja juga. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak atas dukungannya. Jadi nanti ini akan kita diskusikan lagi. Semoga masukan-masukan, ide-ide dari kita bersama ini bisa kita wujudkan dalam aksi nyata. Yang tetap tujuannya adalah untuk SMA Negeri 5 jauh lebih baik dari sekarang. Kemudian bagaimana kita semua bisa berpihak kepada peserta didik. Sekali lagi terima kasih banyak telah membersamai saya. Rasa terharu, saya speechless, nggak bisa berkata-kata. Hanya Allah yang bisa balas ini semua. Semoga jujur ini menjadi motivasi yang tadi. Semoga kedepannya saya dengan dukungan yang luar biasa, rekan-rekan pihak sekolah, Bapak Ibu Wakil, rekan-rekan saya yang di belakang layar yang selalu mendukung saya, sekali lagi terima kasih luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hal baik ini menjadi baik dan menjadi nyata. Amin. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ibu. Semoga Bu Eka sukses selalu dalam mencapai CGP-nya. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk menciptakan siswa yang anak murid, siswa yang baik, selain menanamkan disiplin yang baik, kita juga perlu menanamkan rasa memiliki yang baik. Bagaimana kita menanamkan rasa memiliki, bahwa mereka itu benar-benar memiliki SMA Negeri 5 ini dari semua sudut pandang. Yang pertama, kita harus menanamkan kepada mereka bahwa kita tidak menciptakan manusia Indonesia yang pintar tapi tidak berakhlak mulia, tapi kita ingin menciptakan manusia yang pintar, berakhlak mulia, dan imannya yang bagus, sehingga dia menjadi manusia Indonesia yang sebetulnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia itu adalah seseorang atau orang yang berkepribadian, bukan hanya memikirkan tentang keduniawian aja, tapi dia juga berpikir bagaimana nanti apa yang ditinggalkannya untuk bisa dilestarikan selanjutnya. Saya rasa itu saja. Semoga mereka sukses selalu. Apa yang sudah disajikan pada hari ini luar biasa. Selamat ya mereka. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Ini skin ya dari tadi Ari yang main mata gini-gini. Bisa nggak rekam makanin? Yuk nggak? Gak ada yang rekam Darina nih. Gak ada yang mau sama. Mantap. Oke, serius mantap.